Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah mudahkan kita bermuajahah. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh yang akan menolong kita di akhirat kelak. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala lininya, hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang dalam koridor hak-hak non material. Kita sudah membahas tentang kewajiban mendapat perlakuan yang baik, hak mendapat perlakuan yang baik, mendapatkan perlindungan seorang suami, menjaga adab saat bersenggama, dan sudah kita bahas poin-poin tersebut pada pertemuan yang lalu. Masuk pada poin yang keempat mengenai azal dan membatasi kelahiran. Serta nanti kita akan juga membahas tentang hukum aborsi atau menggugurkan kandungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini masuk poin keempat mengenai hak-hak non material, yaitu azal dan membatasi kelahiran. Apa itu azal? Azal adalah mengeluarkan sperma di luar kemaluan saat bersenggama guna menghindari kehamilan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memperbanyak keturunan. Ya, ini tidak bisa dibantah karena tujuan menikah ya imaratul qaum, yaitu memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan. Karena hal itulah adalah salah satu faktor kekuatan umat dan bangsa, sebagaimana dikatakan dalam pepatah bahwa kejayaan milik orang yang banyak pengikutnya. Islam juga menjadikannya sebagai salah satu alasan disyariatkannya pernikahan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tazawwajul waludal wadudah fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, menikahlah kalian dengan wanita yang subur peranakannya dan besar cintanya. Sesungguhnya aku akan membanggakan keunggulan jumlah kalian berbanding umat-umat lain pada hari kiamat. Jadi dua faktor kenapa kaum muslimin harus memperhatikannya. Pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas. Allah sampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, karena kelompok kecil memiliki kualitas yang tinggi. Tetapi ada masa
seseorang memperhatikan kualitas. Ada masa di mana seseorang memperhatikan kuantitas. Kapan seseorang memperhatikan kualitas? Saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memperhatikan kualitas ketaatannya kepada Allah. Karena itulah kita membahas fikih. Karena itulah kita membahas fikih salat, fikih ibadah, fikih thaharah, fikih salat dan sebagainya. Kapan kuantitas dibutuhkan? Saat pemilu. Ya Pak ya? Kapan kuantitas dibutuhkan? Saat pemilu. Kenapa? Karena yang banyak pengikutnya yang menang. Di satu sisi, suara orang berkualitas dengan suara orang yang berkualitas tidak ada bedanya. Makanya kalau sebegini banyak orang Islam kalah dalam pemilu, itulah menandakan kualitasnya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau Islam memerintahkan kita untuk memperbanyak kuantitas, namun dalam kondisi tertentu Islam tidak melarang pembatasan jumlah kelahiran dengan cara mengkonsumsi obat pencegah kehamilan atau cara lain. Makanya kalau selama ini banyak yang memproblemkan KB, bisa jadi benar, bisa jadi ada juga salahnya. Membatasi kelahiran dibolehkan bila suami punya banyak anak sehingga tidak mampu mendidik mereka dengan benar. Jangan dipaksakan. Anda harus memahami kualitas diri Anda. Kalau saya banyak anak kayaknya nggak kuat ini. Ya, mungkin ngasih makannya kuat, tetapi mendidiknya nggak kuat. Apalagi orang-orang yang gajinya banyak, cari uang bisa, mendidik anak nggak bisa. Juga dibolehkan jika fisik istri lemah atau jarak kehamilan yang sangat rapat. Mungkin ada orang yang konsentrasi memperbanyak anak setiap tahun melahirkan. Saya sering agak disenyumin kalau dalam hal ini. Berapa anaknya Ustadz? 6. Nikah tahun berapa Ustadz? 2013. Anak yang terakhir lahir tahun berapa? 2002. Masya Allah. Rapat ya Ustadz? Belum. Masih ada yang lebih rapat daripada saya, setiap tahun melahirkan. Atau dibatasi karena suami sangat miskin, terlalu miskin. Orang Islam ini agak hebat deh. Hebatnya di mana? Banyak anak, banyak rezeki katanya. Kaidahnya benar, pemikirannya yang salah. Udah banyak anaknya, nggak ditopang dengan mencari rezeki yang lain. Makanya jadi aib akhirnya. Berapa banyak orang yang banyak anak jadi aib. Orang-orang ngomongin tentang Allah itu banyak anak miskin dia. Hebatnya ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita ayat yang luar biasa. 2 ayat dalam Al-Quran mengenai kelahiran anak. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum. Yang pertama, min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu min imlaq, karena kamu miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Ayat pertama, anak lahir dari keluarga miskin, takut membebani orang-orang jahiliyah, dia bunuh anaknya. Yang kedua, orang tuanya kaya, tapi takut keberadaan anak membuat dia miskin, dibunuhnya anaknya. Lalu para ulama bilang begini,
ketika seseorang ayat yang pertama ini diperuntukkan bagi ayah atau keluarga yang semangat punya anak tetapi nggak semangat cari uang. Kenapa? Rezeki kita dengan rezeki anak berbeda, tetapi ketika Anda malas cari uang, sama dengan mengajari anak untuk tidak berkualitas. Anak yang lahir akhirnya nggak tahu cara berjuang. Karena dia nggak tahu cara berjuang, Anda miskin, dia lahir miskin juga. Nah, keberadaannya membuat Anda semakin miskin. Yang kedua, ayat kedua, khasyata imlaq di sini, karena Anda takut miskin, kata para ulama, ada orang tuanya yang kaya, lalu kehadiran anak membuat dia takut miskin. Kata Allah, jangan takut miskin, karena rezeki Anda dan rezeki anak Anda berbeda. Ketika orang tua berkualitas, sesaat anak lahir, bahkan sesaat istri hamil, Allah sudah mulai datangkan rezeki. Kenapa? Ayahnya berkualitas. Sehingga ketika dia tahu istrinya hamil, berarti saya harus menambah income. Bagaimana caranya? Dia cari caranya tanpa mengurangi waktu bersama keluarga. Ini dia ayatnya. Hari ini kita enggak begitu. Ya, rezeki datang sendiri katanya. Dia kira datang seperti Pak Pos datang. Ini ada rezeki dari Allah. Dan Umar bin Khattab pernah bilang, inna samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Sungguhnya langit tidak akan menghujani kalian dengan emas dan perak. Artinya apa? Berupaya dengan baik. Maka kalau sudah tahu kondisi diri, terbatas mencari rezeki, agak seret, agak susah karena keterbatasan diri, maka memiliki atau membatasi kelahiran anak lebih utama daripada melahirkan banyak anak lalu dibiarkan tidak berkualitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi-kondisi tertentu pembatasan kelahiran dibolehkan. Bahkan sebagian ulama memandang dalam kondisi seperti ini tidak hanya dibolehkan membatasi, melainkan dianjurkan untuk membatasi. Imam Al-Ghazali rahimahullah menambahkan keterangan dari beliau yang cukup mengesankan bagi saya. Apa kata beliau? Boleh membatasi kelahiran jika wanita mengkhawatirkan kecantikannya cepat pudar. Kan biasanya kalau sering turun mesin itu Pak. Saya lihat fenomena di Arab, kalau perempuan udah melahirkan langsung badannya berubah menjadi overweight. Nggak tahu apa sebabnya. Makanya perempuan-perempuan di Arab itu kalau mampu mempertahankan badannya itu luar biasa sekali. Apalagi ditopang dengan makanan daging unta, sapi dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada perempuan yang khawatir, saya khawatir nggak kelihatan cantik Mas, saya nggak mau banyak-banyak melahirkan, boleh, nggak ada masalah. Bapak Ibu para ulama menjelaskan setidaknya ada 2 dalil yang dijadikan landasan dalam membatasi kelahiran. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini cara ya membatasi kelahiran tersebut. Meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, kami biasa melakukan azal semasa Rasulullah hidup, padahal Al-Quran masih turun saat itu.
Ya, azal mengeluarkan sperma di luar. Yang kedua, Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa kami melakukan azal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu masalah ini tapi tidak melarang kami. Artinya karena tidak melarang, perbuatan azal ini tidak ada masalah dilakukan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membolehkan azal dan menganggapnya tidak masalah. Al-Baihaqi menjelaskan, kami telah meriwayatkan bolehnya perbuatan tersebut dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu bersepakat, azal tidak membuat janin yang seharusnya tumbuh termasuk kategori mau'udah, yaitu bayi yang dikubur hidup-hidup sebelum melewati 7 tahapan penciptaan. Al-Qadi Abu Ya'la dan lainnya meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubaid bin Rifa'ah bahwa ayahnya menuturkan, Ali, Zubair dan Sa'ad, semoga Allah meridhai mereka, bersama beberapa sahabat menemui Umar bin Khattab untuk membicarakan masalah azal. Mereka berkata, itu tidak masalah. Seseorang menukas ada yang menganggap azal merupakan mau'udah ringan. Mau'udah itu dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, ya, bayi yang dikubur hidup-hidup. Kata beliau bahwa itu mau'udah yang ringan. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, tidak dapat dikatakan mau'udah kecuali setelah melewati 7 tahap penciptaan, yaitu berupa tanah, sperma, darah, segumpal daging, terbentuk tulang, terbungkus daging, dan kemudian tercipta sebagai makhluk baru. Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau benar, semoga Allah memberimu panjang umur. Mazhab Az-Zahiri memandang pencegahan kehamilan adalah haram bagi dalam pandangan mereka. Mereka berdalil dengan riwayat Juzamah binti Wahab bahwa beberapa orang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum azal. Beliau menjawab, azal adalah pembunuhan anak hidup-hidup yang tersembunyi atau al-wa'dul khafi. Imam Ghazali membantah pendapat ini dengan mengatakan, banyak sekali hadis sahih yang membolehkan azal. Maksud pernyataan Rasulullah al-wa'dul khafi sama dengan ucapan beliau asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi. Ini menunjukkan hukumnya makruh, bukan haram. Makruh berarti bertentangan dengan yang lebih utama. Contohnya pernyataan berikut adalah makruh jika seseorang duduk di dalam masjid dengan menganggur, artinya nggak ngapa-ngapain, ya, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak ngapa-ngapain di masjid, artinya tidak sibuk berzikir ataupun sholat. Sejumlah ulama besar seperti para ulama mazhab Hanafi berpendapat azal boleh dilakukan jika istri merelakannya, tapi menjadi makruh jika istri tidak rela. Kalau kasarannya, kalau istri menghendaki dikeluarkan di dalamnya, maka dikeluarkan di dalam. Kalau tidak, artinya kalau boleh di luar, maka boleh di luar. Bahkan tidak bukan satu aib ketika ketika perkara itu memang upaya kita mencegah kehamilan dengan cara yang normal, dengan cara yang alami, itu lebih utama dilakukan daripada kita meminum obat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita beralih pada masalah berikutnya, yaitu hukum menggugurkan kandungan atau aborsi. Setelah sperma menempel di rahim, janin tidak boleh digugurkan, yakni jika usia kehamilan
telah mencapai 120 hari atau 4 bulan. Aborsi di saat itu merupakan tindak kejahatan terhadap seorang anak manusia yang patut mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah yang sangat jujur itu berkata kepadaku, sesungguhnya penciptaan setiap orang di antara kalian dihimpun di dalam kandungan ibunya selama 40 hari sebagai sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian segumpal daging selama itu juga, kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan ditetapkan baginya 4 perkara: rezeki, umur, amal, perbuatan, dan nasibnya, apakah sengsara atau bahagia. Sedangkan pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum masa tersebut dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak. Tapi jika tidak ada alasan yang nyata, maka hukumnya makruh. Pengarang kitab Subulus Salam menyatakan, usaha yang dilakukan wanita untuk menggugurkan janin sebelum tahap ditiupkannya ruh padanya boleh dan tidak bolehnya. Itu terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang hukum azal. Pendapat yang membolehkan azal berarti membolehkan usaha tersebut, artinya usaha melakukan aborsi tersebut. Sedangkan pendapat yang mengharamkan azal tentunya akan lebih mengharamkan usaha tersebut. Dan masalah terkait ini adalah usaha wanita untuk mengeringkan kesuburan janinnya. Menurut Imam Ghazali, aborsi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap manusia yang telah ada dan tercipta. Menurutnya tingkatannya seperti berikut: ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan indung telur atau sel telur dan siap menerima kehidupan, maka aborsi yang dilakukan pada saat itu sudah merupakan kejahatan. Sedangkan jika telah menjadi segumpal daging dan darah, maka kejahatannya lebih besar. Dan jika ruh telah ditiupkan kepadanya dan bentuknya telah sempurna, maka kejahatannya jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih prolog mengenai masalah aborsi. Mungkin ada beberapa hal yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ada? Ibu-ibu, Bapak. Ya. Fokus utama kita bahwa aborsi dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak. Bahkan sebagian para ulama dalam pendapat kontemporer, kalau sudah kelihatan ada problem dalam janin lalu tidak dilakukan aborsi sehingga menyakitkan ibu, maka di sini aborsi harus dilakukan hukumnya. Bahkan sebagian ulama mempercepat aborsi itu kalau dilihat ibu dan kandungannya tidak lagi sehat, itu juga diutamakan. Ada teman kami pas di bukan, kalau pas hamil di USG, kalau lupa saya, di USG. Pas di USG itu janinnya udah bentuk manusia, tetapi nggak ada tangannya, Pak. Nggak ada tangannya. Waktu itu belum 4 bulan. Kemudian dokter panggil suaminya. Ini suami istri adik kelas saya di Libya. Baru sampaikan, Pak, ini
ini Pak harus ditentukan sekarang nih Pak. Ini anak mau diteruskan atau dikeluarkan. Kenapa begitu kata beliau? Ini kalau dari pandangan kami melalui USG ini anak nggak sempurna Pak. Akan lahir dan tangannya cacat, nggak ada tangan dia. Lalu saya yang di satu sisi saya salut, di satu sisi saya nggak salut juga. Salutnya apa? Dia perjuangkan itu Pak. Anak itu diperjuangkan Pak. Mengharap belas kasih Allah sampai beliau bayar berapa puluh juta Pak. Untuk itu dites sampai ke Singapura. Dicek sampai ke Singapura. Kata beliau itu ngeceknya aja beliau bayar presentasi dokter itu sampai 10 juta 20 juta Pak. Yang dokternya bilang ini kalau diteruskan lahir pasti cacat. Akhirnya beliau istikharah Pak, istikharah doa sama Allah. Diteruskan Pak. Diteruskan. Masya Allah. Dan apa yang dibilang dokter terjadi Pak. Lahir dan tangannya nggak ada. Gitu. Nah, dan itu keilmuan itu Pak. Jadi gini, kita beramal berlandaskan ilmu. Setiap keputusan yang kita ambil berlandaskan ilmu. Baik ilmu itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu kedokteran, itu bagian daripada keilmuan Islam Pak. Sehingga ketika terjadi problem dalam janin itu, jangan pernah bahasanya begini, saya pasrah sama Allah. Jangan, mohon maaf ini Pak. Kenapa? Kasihan anak yang lahir. Itu yang kami dengar dari guru kami. Ketika ada orang tua yang sudah merelakan melapangkan dada, anaknya lahir dalam keadaan seperti itu, mohon maaf ini Pak. Iya, Anda lapang dada, tapi Anda nggak kasihan sama anak Anda. Lahir dalam keadaan begitu, dimana nantinya perjuangan dia hidup melebihi kita hidup berjuang. Nah, sehingga dalam keadaan tertentu aborsi dengan alasan yang mendesak ini dibolehkan Pak. Tetapi aborsi berkali-kali gara-gara hamil di luar nikah, ya ini yang problem ini. Ini yang problem. Baik, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bunda. Ada dua, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah tadi tentang bayi yang tidak normal, apakah tetap boleh dihidupkan sekalipun sudah bersyukur dari satu sudah kembali? Diulangin Pak, nggak jelas suaranya. Bayi yang dinyatakan cacat, kalau sudah berumur 120 hari, apa tetap boleh dikuburkan? Oke, baik. Nah, kalau kembali kepada kaidahnya, di sini kaidahnya itu janin tidak boleh digugurkan saat usia kehamilan telah mencapai 120 hari. Kalau di usia 120 hari sudah terlihat ada tanda nyawa di sana, maka masuk hukum haram dalam perilakunya dosa besar. Tetapi jika ahli kedokteran mengatakan, Bu, walaupun ini hidup Bu, ini berat nanti Bu, berat. Walau saya yakin kalau udah ada nyawanya, dokter nggak secepat itu mengatakan keluarkan, nggak. Kita tunggu. Saya teringat ada beberapa teman kami itu, Masya Allah, lupa saya. Allah. Iya, teman kami setelah lahir anak ketiga mereka hamil kemudian perutnya makin besar, tapi nggak ada gerakan, Pak. Kata dokter ini memang janinnya kurang normal, kurang sehat.
Akhirnya janinnya setelah 120 hari meninggal duluan Pak di dalam, baru keluar. Memang dokter sudah bilang ini kayaknya kurang sehat ini anaknya. Jadi pas keluar dia keluar begitu aja tanpa ada sakit-sakitnya dan tanpa ada nyawa lagi udah. Nah itu sebenarnya memang udah ilmu kedokteran itu Bapak Ibu udah lengkap, udah konkret. Artinya saran-saran kedokteran kalau misalnya terjadi sesuatu ya mohon didengarkanlah. Nah tetapi kalau seandainya kita lihat anak itu sehat 120 hari, walaupun kita lihat di screeningnya ada kekurangan, maka karena sudah ada denyut nadinya, maka tidak boleh lagi dibunuh. Dilanjutkan banyak doa sama Allah, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum membunuhnya atau mengeluarkannya di situ atau aborsi jatuh hukum haram. Itu ya Pak ya. Silakan Bunda. Di Jawa Timur itu ada bayi yang lahir kakinya 4. Padahal mungkin sebelum lahir itu mungkin sudah diketahui ya kalau misalnya itu kakinya 4. Mengapa tidak diaborsi? Apakah seperti itu bisa atau bagaimana misalnya diaborsi? Ya. Baik, pertama saya menjawabnya melalui melalui kias yang terjadi ya. Jadi ini juga nanti akan merembet kepada hukum operasi yang di luar bagian normal. Beberapa kasus terjadi dalam pembahasan fikih, ada anak yang lahir dengan 2 kelamin. Kelaminnya 2, perempuan dan laki-laki. Lalu dia mau dihukumin apa? Dihukumin dengan bahasa khunsa muskil, jenis kelainan kelamin. Kemudian arahan yang disampaikan Islam tentang hal ini adalah agar membiarkan dia tumbuh besar hingga ketahuan dominan kelaminnya. Jadi tidak dieksekusi mati, enggak. Tapi dibiarkan dia besar hingga ketahuan fungsi kelaminnya yang dominan. Baru yang kelamin tidak dominan boleh dioperasi. Sama dengan ini, ketika ada anak yang lahir dengan jari 6, kaki 4, atau bagian kakinya ada yang begini, ya, maka kalau seandainya saran dokter bisa dioperasi, maka dioperasi, dihilangkan itu. Kenapa? Karena dia nggak normal. Yang nggak normal harus dihilangkan dari tubuh. Tapi begitu Ustadz, Allah ciptakan dia, tapi begitu juga Allah sarankan agar kita kembali kepada yang normal. Begitu. Jadi memahami teks itu, kita kembali kepada teks yang normalnya manusia seperti apa, maka kembalikan dia pada batas itu. Ada salah satu mahasiswa saya yang punya problem di kulit. Jadi bagian wajahnya ini ditutupin seperti tahi lalat, tapi sini banyak sejak kecil. Saya bilang, Mas Audah, kenapa nggak dioperasi? Biar Ustaz ini bagian daripada ujian saya dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kalau dia operasi boleh dioperasi itu. Operasi plastik boleh. Operasi plastik itu boleh dilakukan di waktu-waktu tertentu selama hal yang dioperasi itu bukan bagian normal dari kulit kita. Yang tidak boleh adalah mengoperasi yang normal untuk
lain dari orang lain. Contohnya, sebagian anak-anak muda kita sekarang pengen tampil beda. Supaya unik, lidahnya dibagi dua. Lidahnya dibelah, lidahnya jadi dua begini. Itu terjadi, Pak. Kemudian ada orang yang pengen punya tanduk. Akhirnya apa? Bagian ininya dia tambah kulit sehingga nampak seperti tanduk. Tapi ini beda loh ya, ini uci-uci ini, Pak. Nah, yang itu haram dilakukan hukumnya. Dan operasi plastik untuk menghilangkan sesuatu yang tidak normal dari dalam diri manusia itu harus dilakukan, Pak. Jadi pertahankan. Jangan katakan saya pasrah sama Allah, jangan. Nanti kita dikira nggak ikhtiar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang ya mungkin kalau alasannya dana, ini kita bicara berbeda. Yang pastinya perkara yang tidak normal dalam diri seseorang manusia boleh dihilangkan. Kurang lebih begitu. Kita dengarkan dulu azan, nanti kita lanjutkan pertanyaan jawab. Allah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu Akbar, Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, yang lain silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Oh iya, silakan Bunda. Ya. Juga saya lihat di TV itu ada dokter dari dokter ini ya, dokter ini kalau sampai bisa mengaborsi 100 janin lebih itu gimana Pak? Iya. Bisa Iya. Itu dokternya berkasus ya? Berkasus atau tidak? Dikasuskan nggak itu? Dokternya dikasuskan atau tidak? Pakai mic Bu, pakai mic. Iya, dikasih mic-nya. Pengen dikasih ya? Dikasuskan ya. Iya, kalau dikasuskan berarti bermasalah. Ketika yang menjadi titik poin kita itu seseorang boleh melakukan tindakan aborsi saat janin bermasalah. Walaupun masalah dan masalah ini terjadi sebelum umur 120 hari. Ketika tidak ada masalah lalu diaborsi ya kriminal memang. Kriminal. Apalagi sudah bertemu sel telur dengan sperma dan sudah menjadi segumpal darah.
itu aja sudah bermasalah dalam Islam. Tadi memang apa yang dikatakan Imam Ghazali, apa kata beliau di sini? Ada tingkatannya. Ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan indung telur dan siap menerima kehidupan, maka aborsi yang dilakukan pada saat itu sudah merupakan kejahatan. Belum 110 hari. Dan itu umurnya 1 bulan. Sedangkan jika telah menjadi segumpal daging dan darah, maka kejahatannya lebih besar. Dan jika ruh telah ditiupkan kepadanya dan bentuknya telah sempurna, maka kejahatannya lebih besar. Nah, sehingga ketika ada yang seperti itu pasti kasus, dan saya yakin sudah dikasuskan juga, dan banyak terjadi akhir-akhir ini juga hal seperti itu. Apalagi tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan tahu caranya lalu menggugurkan kandungan. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita sambung dengan masalah al-ila. Al-ila atau istri yang menolak disertai sumpah, atau suami yang mengatakan saya enggak mau bersenggama denganmu. Apa hukumnya kita akan bahas lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan di sini saya mohon izin, pekan besok sama pekan selanjutnya saya libur dulu karena mau melakukan umroh insya Allah di tanggal 12 sampai tanggal 21 kurang lebih. Begitu Bapak Ibu, semoga Allah bimbing kita dan rahmati kita kekuatan, keistiqomahan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.